Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tangerang, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Ulfa Uswatun Hasanah, CGP Angkatan 11 dari SDN Pasir Gadung 3. Perkenalkan, nama saya Samyadi, CGP Angkatan 11 dari SMK Perjuangan Bangsa. Perkenalkan, nama saya Hujeni dari SDN Kedung 3, Kecamatan Gunung Kaler. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Alhamdulillah. Baik, Bapak kan hari ini mau merencanakan atau mau melakukan coaching Pak ya? Betul. Sebelum melakukan itu Pak, saya akan mempertanyakan kepada Bapak untuk melakukan coaching itu Pak. Baik, yang pertama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian 4 pada coaching kali ini. Saya akan menilai coach dan coachee dan juga apakah sudah sesuai alur kita atau belum gitu Pak ya. Dan juga bagaimana nantinya Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga nanti bagaimana coachee tersebut merespon atau menjawab pertanyaan dari coach gitu Pak ya. Baik, dan nanti jangan lupa juga dengan prinsip coaching yaitu kemitraan Pak, terus proses kreatif dan maksimalkan potensi Pak. Pertanyaan nanti saya akan nanya ke Bapak untuk saat ini ya. Pertanyaan yang saya berikan yang pertama yaitu kompetensi apa Pak yang Bapak kembangkan dalam melakukan coaching kali ini? Insyaallah Pak, saya akan kembangkan itu mencermatkan dengan aktif. Baik. Juga memberi pertanyaan yang berbobot. Baik. Jadi intinya kompetensi yang Bapak kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Pertanyaan kedua Pak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan yaitu secara spesifiknya Pak? Pertama mendengarkan aktif dan juga kesadaran. Baik. Dan yang selanjutnya Pak, pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam nanti melakukan coaching dengan rekan Bapak? Semua berharap dengan kegiatan coaching kali ini coaching bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya, menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sehingga permasalahan teratasi dengan baik. Kemudian yang saya dapat lakukan. Baik. Ya mudah-mudahan nanti Pak pada saat melakukan coaching berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan alur kita yang telah dipelajari ya. Mungkin itu saja Pak observasi sebelum melakukan coaching. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu bisa datang ke ruangan saya. Alhamdulillah Ibu bisa ada waktu. Mungkin Ibu datang ada sesuatu yang dibicarakan oleh Ibu. Iya Pak, begini Pak, sekarang ini saya lagi memiliki kesulitan tentang waktu. Jadi saya itu punya berbagai macam kegiatan gitu ya, selain saya menjadi seorang guru di sekolah pendidik gitu Pak. Saya juga sekarang sedang melakukan kegiatan pendidikan guru penggerak, di mana banyak sekali tugas-tugas yang harus diselesaikan secara bersamaan seiring dengan kegiatan yang di sekolah gitu Pak. Itu luar biasa, banyak kegiatan-kegiatan yang memang perlu suatu pemikiran, tenaga juga penting, jaga kondisi kesehatan ini karena kegiatan-kegiatan depan mungkin lebih banyak. Nah mungkin hari ini kondisi ibu masih sehat, luar biasa cerah. Mudah-mudahan secara hati ibu walaupun
dalam benak ibu masih ada sesuatu yang mungkin akan ke depan. Mudah-mudahan dengan pembicaraan hari ini ada harapan, ada solusi, ataupun kita bicara di sini mudah-mudahan bisa membantu ibu dari permasalahan tadi. Banyak kegiatan-kegiatan yang ataupun rutinitas yang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh ibu. Nah, mudah-mudahan pada pertemuan kali ini tujuan ibu datang ke sini mungkin ada tujuan yang ingin ibu capai. Kira-kira tujuan ibu apa sih? Tujuan saya di sini saya ingin mampu Pak mengelola atau bisa memanajemen waktu gitu Pak, biar saya itu tidak terlambat dalam penyelesaian tugas. Saya juga tidak mengabaikan akan tugas-tugas saya sebagai seorang pendidik, di mana mempunyai kewajiban untuk memberikan pembelajaran dan pengajaran kepada peserta didik secara maksimal gitu Pak. Berarti intinya memanage waktu Bu ya, Iya Pak, betul. untuk bisa melaksanakan rutinitas yang begitu banyak. Intinya manajemen waktu. Mudah-mudahan dengan pembicaraan kali ini kita bisa menemukan hal-hal yang sekira-kiranya bisa membantu menemukan pemikiran ibu. Baik Ibu, karena kita sudah duduk di sini, jadi mohon Ibu jangan ragu-ragu, jangan mau-mau, utarakan saja hal yang berkaitan dengan permasalahan Ibu. Insya Allah dengan waktu saya walaupun tidak banyak, tetapi mudah-mudahan kesempatan ini bisa kita manfaatkan ya. Nah, dari kegiatan tadi yang sudah diuraikan permasalahan dari awal hingga akhir, intinya adalah tentang memiliki waktu. Kira-kira apa sih yang sudah pernah Ibu lakukan untuk memiliki waktu itu agar lebih baik lagi Bu? Mungkin adalah sesuatu kegiatan yang mungkin bisa mengatur waktu Ibu. Hal yang saya lakukan itu melakukan ini Pak, skala prioritas. Jadi saya tuh lebih mengerjakan mana dulu nih yang duduknya dekat, yang paling duluan gitu. Jadi saya itu kerjakan. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu kadang saya lupa Pak. Ternyata duduknya kemarin atau mungkin hari itu saya lihat baru terlihat gitu. Tengah sekarang ya. Jadi tetap masih ada kendala, saya itu pernah terlambat gitu pada menyelesaikan tugas, sehingga saya mendapat mark merah dalam situs atau akun LMS saya gitu ya Pak. Ya wajar lah, manusiawi ketika lupa, itu adalah manusiawi Bu ya. Tetapi intinya kita sudah menjalankan aktivitas kita, dan mudah-mudahan dari hal yang sekecil yang pernah kita lakukan mungkin akan menjadi berdampak baik kepada kita juga sebagai introspeksi diri kita. Mudah-mudahan ke depan, mudah-mudahan itu bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Kira-kira selain itu Bu, apalagi yang kegiatan yang bisa membantu? Sepertinya sih Pak ya, hal yang bisa membantu ke depannya, saya harus membuat jadwal Pak. Saya harus membuat jadwal terkait dengan tugas-tugas dan kegiatan yang saya miliki. Jadi harus tertulis ya Pak ya. Kalau misalkan cuma diingat terus lihat sepertinya saya bisa akan lupa. Jadi seharusnya saya membuat jadwal, kemudian menempelkan jadwal tersebut, bisa mungkin di meja belajar saya atau mungkin di meja kerja saya ketika di sekolah gitu, sehingga saya nggak lupa tuh, oh iya sekarang bagian ini. Selain itu juga saya harus memaksimalkan waktu luang saya. Jam-jam kosong tuh kayaknya jam-jam guru mapel ya, guru-guru bidang, saya tidak ada waktu untuk leyeh-leyeh sepertinya ya Pak ya. Saya jadi harus memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas saya secara bertahap seperti itu ya Pak ya. Luar biasa, mudah-mudahan yang sudah direncanakan bisa terrealisasi. Tapi mungkin ada batasan ataupun target ya, ataupun yang akan dicapai, indikator yang ingin tercapaiannya dengan kebutuhan tadi itu. Kira-kira apa sih indikatornya? Indikator ketercapaiannya yang pertama berarti saya harus melakukan tugas dengan tepat waktu, jangan terlambat, dan saya juga tidak boleh mengabaikan anak murid saya seperti itu. Jadi melakukan kegiatan pembelajaran tetap harus maksimal. Itu
itu jawaban yang luar biasa. Itu datang dari hati ibu. Kira-kira kalau dibanding dari angka 1 sampai 10, kira-kira berada di kisaran berapa? Untuk saat ini saya merasa masih pada kisaran skala 7 Pak, karena ya masih suka terlambat ya, masih belum maksimal dalam melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu saya perbaiki. Tadi Bapak sudah melakukan coaching ya. Sebelum menutup, saya ingin memberikan seputar pertanyaan Pak yang hasil dari tadi coaching Bapak yang lakukan ya. Yang pertama Pak, apa saja yang sudah Bapak lakukan ya Pak ya terkait ketercapaian indikator pengembangan yang diinginkan? Kita tadi kegiatan coaching kita lakukan dengan menggunakan alur kita dengan melakukan tujuan, komunikasi, dan juga melakukan interaksi termasuk juga tanggung jawab sosial. Dan di sini Pak, tadi sudah Bapak melakukan coaching sesuai dengan menggunakan alur IRTA ya. Dengan prosesnya alhamdulillah saya lihat itu baik Pak. Dan juga Bapak saya lihat itu menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak kepada coaching, dan juga sehingga Bapak menemukan yang tadi saya lihat itu menemukan solusi dari permasalahan ini. Dan coaching yang tadi dilaksanakan juga berjalan sesuai dengan prinsip coaching Pak. Jadi saya anggap itu luar biasa ya, berjalan dengan baik Pak. Baik, untuk pertanyaan kedua Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan proses coaching yang baru dilakukan? Semua kompetensi yang harus dikembangkan dalam ini memahami tadi proses kita dan bagaimana coaching yang sudah dilalui, Allah yang akan diberikan untuk memahami tentang hal-hal yang benar. Baik, mudah-mudahan Pak ya kedepannya apa yang Bapak inginkan ya tercapai, dan juga apa yang direncanakan tercapai. Terima kasih Pak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Uze. Karena hari ini rupanya Ibu akan melaksanakan coaching ya Bu ya. Nah, sebelum pelaksanaan coaching ini berjalan, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama saya akan mendiskusikan rubrik-rubrik penilaiannya. Nah, selanjutnya karena pada coaching kali ini saya akan juga menilai antara coach dan coachee apakah sudah sesuai alur IRTA atau belum. Juga nanti bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menjawab pertanyaan coach. Dan juga jangan lupa dengan prinsip coaching, yaitu mungkin Ibu juga masih ingat, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama akan saya berikan kepada Ibu adalah pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini, Bu? Dalam kegiatan coaching kali ini saya akan mengembangkan aspek-aspek percakapan alur IRTA, di mana tentang tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu saya juga akan meningkatkan kompetensi tentang kegiatan inti coaching gitu Pak, yaitu tentang terutama ya Pak ya tentang mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Sudah mantap ini jawaban Ibu, mudah-mudahan ya. Dan pertanyaan yang kedua tentang keterkaitan kompetensi. Kompetensi mana yang kira-kira Ibu kembangkan secara spesifik? Yang akan saya lebih kembangkan secara spesifik yaitu tentang mengajukan pertanyaan berbobot, karena saya merasa bahwa
mengajukan pertanyaan ke Bobot adalah aspek kunci untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh seorang coach dalam menyelesaikan atau mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Begitu sih Pak, kalau menurut saya. Mungkin dari uraian tadi mungkin adalah indikator yang mungkin Ibu ingin capai kan. Nah, kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam kegiatan coaching kali ini, Bu? Dalam kegiatan coaching kali ini saya mengharapkan dapat menggali atau memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh seorang coach sehingga coach dapat menjawab permasalahan berdasarkan potensi yang dimiliki. Selain itu, sebagai coach saya juga harus mampu hadir atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan juga mendengarkan dengan rasa. Selain itu saya juga harus bisa mencapai keterampilan-keterampilan dalam coaching. Oke, kayaknya Ibu nih sudah siap betul-betul. Dan mungkin demikianlah untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya paparkan kepada Ibu. Demikian dulu ya. Silakan Ibu melakukan kegiatan coaching ini. Silakan Bu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Sam kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Cuma ya baik sih, cuma lagi nggak baik-baik saja. Ada yang baik, kepikiran tapi gitu. nggak baik-baik saja gitu ya. Iya. Apa nih yang ada di pikiran Pak Sam sehingga Pak Sam pengen ngobrol pada siang hari ini? Ya sebenarnya sih masalah siswa Bu ya. Di sekolah saya itu masih banyak yang buang sampah itu masih di kolong meja gitu ya, masih sembarangan, dan juga udah ada tong sampah di depan kelasnya, akan tetapi itu masih sukanya buangnya sembarangan gitu Bu. Itu sih yang kita bicara yang jadi masalah lah gitu untuk saya gitu. Jadi masih suka buang sampah sembarangan. Iya, jadi betul. Pak Sam tuh menganggap itu adalah sebuah permasalahan. Iya, gitu permasalahan. ya. Nah, menurut Pak Sam sendiri upaya apa sih yang sudah Pak Sam hari ini lakukan gitu loh untuk mengatasi anak yang buang sampah sembarangan? Upaya yang sudah saya lakukan itu sih sebenarnya ya, dari awal ajaran baru itu awalnya tidak ada tong sampah gitu ya di depan itu, yang namanya juga sekolah di ruang lingkup masyarakat ya. Kadang tong sampah itu hilang entah kemana. Sebenarnya kita itu sudah memfasilitasi kembali tong sampah di depan kelasnya masing-masing itu, akan tetapi siswa itu masih aja gitu membuang sampah di sembarangan gitu ya, apalagi di dalam kelas gitu, di kolong-kolong meja. Sebenarnya ya masalah sampah ini membuat kita geram ya, maksudnya apalagi saya kan tingkatnya udah dewasa gitu, anak-anak SMK gitu. Itu sih Bu yang sudah saya lakukan gitu. Jadi Pak Sam tuh sudah pernah menyediakan tempat sampah ya, tapi tempat sampahnya tuh hilang. Iya, kadang hilang, cuma ya anak juga kalau ada tuh masih aja gitu, masih aja tetap aja buang sampahnya sembarangan ya. gitu ya. Nah, menurut Pak Sam nih, dari kebiasaan anak yang seperti itu, kalau misalkan dari skala 1 sampai 10, kebiasaan membuang sampah sembarangannya itu ada pada nilai berapa sih Pak? Iya, kalau mengenai nilai skala Bu ya, yang untuk saat ini ya, saya lihat itu masih banyak ya, karena anak-anak itu pada buang sampah sembarangan ya. Itu adanya paling ke-5 Bu, yang masih banyak buang sampah, karena masih banyak ya yang masih dibuang buang sampah sembarangan. Jadi nilai yang skala yang saya nilai itu hanya 5 gitu. Masih parah lah bahasanya gitu, masih di bawah gitu. Kira-kira kalau nanti ada kesempatan untuk memperbaiki nih Pak ya, Bapak ingin meningkatkan pada skala berapa sih tentang kebiasaan murid membuang sampah sembarangan itu? Kalau untuk saya meninggikan nilai ya, atau misalkan diberikan nilai lagi untuk meningkatkan skalanya itu, saya kasih itu 8 Bu. Untuk tercapai nilai itu nilai ke-8 kayak gitu. Jadi Pak Sam ingin mencapai di angka 8. 8, iya. Nah, untuk mencapai angka tersebut, hal apa
atau kekuatan apa nih yang dimiliki sama Pak Sam agar bisa mencapai angka 8? Iya, hal yang membuat saya yakin gitu ya untuk mencapai angka 8, yang pertama mungkin akan saya lakukan yaitu sosialisasi dengan guru juga ya, karena masalah sampah ini sangat berat ya. Kita harus adanya kerjasama dengan semua rekan guru dan juga wali kelas juga khususnya, karena bukan hanya di lingkungan sekolah akan tetapi di lingkungan kelas gitu. Dan bagaimana wali kelas juga harus bisa memberikan efek jerak kepada warga kelasnya ya, karena banyak sekali yang di kolong-kolong meja itu ya, khususnya itu sampah-sampah minuman es kayak gitu. Itu sih yang bahasanya yang ingin kita pertama gitu ya, karena kita harus sadar dulu rekan guru ini agar sama-sama gitu ya, sama-sama kita untuk menyadarkan siswa-siswinya untuk membuang sampah pada tempatnya gitu. Jadi Pak Sam akan melakukan sosialisasi. Iya, betul. Nah, selain sosialisasi, apakah masih ada hal lain yang bisa dilakukan oleh Bapak untuk mengurangi tentang murid yang suka buang sampah sembarangan? Kalau hal lainnya sih ya, rencana yang saya akan terapkan itu ya, si murid itu membawa tempat minum ya, karena kan terpatoknya itu sekarang itu kebanyakan sampah itu minum es bahasa sini kan es cekek lah gitu ya, es cekek ya di sekolah itu ya. Jadi kebanyakannya karena sampah itu yang di kolong meja itu, jadi yang saya akan terapkan gitu ya, rencana kedepannya yaitu anak siswa itu harus membawa gitu botol minum yang yang dari rumah kayak gitu, biar mengurangi sampah-sampah plastik ini. Baik Pak Sam nih, adakah ya hambatan dari rencana aksi yang Pak Sam ingin lakukan? Hambatannya itu ya mungkin tadi ya Bu ya, jadi kita itu ya harus ada kerjasama ya antara kepala sekolah, dewan guru dan juga siswa. Dan ya mungkin yang hambatan yang saya itu tuh kan kadang kurangnya kerjasama gitu antara rekan guru juga, dan juga kadang siswa juga tidak saling support, dan juga kadang-kadang malah mengompori anak-anak yang bahasanya yang kurang, yang tidak membawa botol minum tersebut gitu. Itu sih yang mungkin hambatan yang saya rasakan ya gitu. Berdasarkan hambatan tersebut berarti Pak Sam nih butuh dorongan atau pihak-pihak siapa saja sih yang akan dilibatkan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi? Pihak yang dilibatkan ya Bu ya, mungkin yang pertama adanya kerjasama dari kepala sekolah dan juga rekan guru. Pak Sam, setelah kita ngobrol-ngobrol hari ini, alhamdulillah sih setelah kita perbincang ya, dan juga saya mendapatkan solusi dan juga terbuka ya, saya sangat lega. Yang awalnya tadi saya berfokusnya hanya ke wali kelas saja dan juga hanya ke siswanya saja, dan hasil hari ini ternyata ya harus ada kerjasama gitu antara kepala sekolah dan juga rekan guru kayak gitu. Jadi semuanya pihak dan juga warga sekolah itu harus adanya saling kerjasama mengenai hal sampah ini. Baik, ya terima kasih ya Pak Sam ya. Pak Sam sudah bisa menggali potensi Pak Sam. Dan semoga yang apa Pak Sam rencanakan bisa berjalan dengan baik. Kita akhiri ya Pak ya sesi coaching hari ini. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Terima kasih Pak Sam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya lihat tadi begitu bagus, Ibu sudah melakukan coaching dengan Bapak ataupun rekan Ibu tadi. Sebelum penutup, saya ingin memberi beberapa pertanyaan terkait seputar coaching yang tadi Ibu lakukan. Pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait ketercapaian indikator pengembangan yang diinginkan? Yang sudah saya lakukan terkait pengembangan yang ingin saya capai, tadi saya sudah mencoba menerapkan percakapan alur tirta dalam kegiatan coaching, dan saya juga mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dalam diri coaching seperti itu. Itu bagus Bu ya. Baik, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching dan sudah menggunakan alur tirta
proses juga berjalan dengan baik dan juga berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga mudah-mudahan rekan ibu dapat menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching juga sudah dijalankan dengan prinsip-prinsip coachingnya juga. Nah, sekarang kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan proses coaching yang tadi ibu lakukan? Setelah saya melakukan proses coaching, pasti saya masih memiliki kekurangan ya Pak ya. Saya ingin memaksimalkan semua aspek Pak, jadi saya ingin mencoba lagi untuk terus melakukan coaching terhadap anak murid saya dan juga terhadap rekan sejawat, sehingga saya bisa maksimal dan saya memiliki kemampuan coaching yang baik terhadap alur ceritanya, kemudian kompetensi intinya juga, serta keterampilan coaching yang dimiliki sebagai seorang coach. Oke deh, terima kasih atas jawaban ibu. Mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Sekali lagi terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sam, gimana kabarnya Pak Sam? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pada kegiatan ini Pak Sam akan melakukan coaching ya. Betul. Nah, nanti saya di sini akan berperan sebagai observer dan Pak Sam sebagai coach ya. Nah, ada beberapa hal sebelum dimulai saya ingin menyampaikan bahwa saya nanti akan melihat bagaimana Pak Sam ini mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian Pak Sam juga bagaimana mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dengan rasa dan kehadiran penuh Pak Sam dalam kegiatan coaching tersebut ya. Nah, dan jangan lupa dalam kegiatan coaching juga Pak Sam harus bisa memunculkan keterampilan coach ya, di mana kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari seorang coachee gitu ya. Nah, ada beberapa hal nih Pak Sam yang ingin saya tanyakan. Dalam proses coaching nanti, apa sih kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Sam? Untuk kompetensi yang saya akan kembangkan ya untuk proses coaching nanti, yaitu saya itu mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee agar coachee bisa meluangkan menjawab dengan baik. Jadi Pak Sam akan itu ya menggunakan beberapa semua alur cerita ya gitu ya. Nah, tapi kalau lebih spesifiknya lagi nih, apa sih yang Bapak ingin kembangkan dari proses coaching ini, apa sih terkait dengan kompetensi gitu? Kompetensi yang saya kembangkan ya secara spesifiknya yaitu tadi itu ya mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga kesadaran yang penuh kayak gitu dalam kompetensi yang akan dikembangkan ini dengan secara spesifiknya kayak gitu. Oke, baik Pak Sam. Nah, kemudian terkait indikator. Ya. Nah, indikator apa atau bagaimana indikator yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Yang saya harapkan dalam proses coaching ya nantinya mendapatkan solusi dari permasalahan yang coaching yang didapat gitu, dan juga saya menemukan langkah-langkah yang suatu permasalahan tersebut dan juga bisa mengatasinya permasalahan tersebut, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada ataupun yang coaching terangkan itu teratasi dengan baik kayak gitu. Itu sih yang indikator yang saya harapkan pada proses atau nanti proses coaching itu kayak gitu. Oke, dari kesiapan yang saya lihat nih kayaknya Pak Sam udah siap banget ya. Baik, kita akan mulai ya Pak Sam ya kegiatan coaching bersama dengan rekan Pak Sam. Silahkan Pak Sam. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik dan juga sehat walafiat. Oke, baik. Jadi izin meminta waktunya Pak ya untuk hari ini. Apakah Bapak ada permasalahan gitu mengenai hari ini? Karena kebetulan kemarin saya telepon Bapak dan kebetulan kemarin juga Bapak sibuk ya. Dan alhamdulillah hari ini Bapak bisa meluangkan waktu untuk
mendengarkan Ya. curhatan isi hati saya, Ya. perasaan saya, dan mudah-mudahan pertemuan hari ini dengan didampingi Bapak, perasaan saya hari ini yang begitu sedikit mumet, mudah-mudahan bisa mencair, Pak. Baik. Kalau boleh tahu ya Pak ya, apa permasalahan apa gitu yang Bapak rasakan untuk saat ini gitu, sehingga pemikiran Bapak hari ini tuh sedikit mumet gitu. Kebetulan di kelas, khususnya di kelas saya, ada salah satu siswa yang memang pasif. Pasif ya. Iya. Ya, jadi mungkin permasalahannya ada salah satu siswa yang mungkin di kelasnya pasif, dan juga nanti kita pecahkan dan juga solusinya gitu Pak ya. Baik, apa sih Pak ukuran keberhasilan nantinya pada pertemuan kali ini gitu yang Bapak inginkan gitu keberhasilannya dalam pertemuan kali ini? Mudah-mudahan dengan berbicara dengan Bapak, mudah-mudahan ada solusi ataupun pencerahan bagi saya untuk bisa membuat anak yang tadinya pasif menjadi tidak pasif, Pak. Baik, pernah nggak Bapak apa ya melakukan solusi gitu ya yang Bapak lakukan gitu ya, yang diterapkan ke anak gitu solusinya, udah pernah Bapak lakukan belum gitu? Alhamdulillah pernah. Baik. Saya lakukan, Baik. yaitu dengan mengikut sertakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa, terutama di kerja kelompok. Tetapi ketika beberapa kali berjalan, tetapi anak tersebut masih saja tidak begitu aktif, masih dalam kategori masih pasif, Pak. Ya, berarti Bapak sudah pernah melakukan solusi yang Bapak lakukan gitu ya, sudah melakukannya dan juga ternyata tidak berefek kepada anak. Betul. Dan juga si anak itu masih dalam keadaan pasif gitu ya, untuk kegiatan pembelajaran. Baik, yang tadi Bapak lakukan itu solusi tadi itu dari segi penilaian atau skala Pak ya, dari 1 sampai 10 itu berapa gitu skala yang sudah Bapak dapatkan gitu? Kalau menurut pribadi saya dan pengamatan saya, untuk anak yang tadi itu adalah masih di bawah 8, Masih di mungkin 7,5 lah. 7,5. Iya. Baik, ada nggak apa skala yang ingin Bapak dapatkan gitu ya, ketika nanti kan ke hari ini kita percakapan hari ini ingin menemukan solusi dan juga strateginya Pak ya, apa yang ingin Bapak dapatkan gitu, nilai skalanya untuk meningkatkan anak ini berapa skala kayak gitu Pak, dari 1 sampai 10 itu? Baik Pak, mungkin yang saya harapkan tidak begitu jauh ya, dari angka 7,5. Mungkin keinginan saya bisa menaik di atas 7,5 itu bisa mencapai angka 8. Baik, mudah-mudahan tercapai Pak ya yang Bapak inginkan dari segi nilai skala ini. Dan tadi Bapak sudah melakukan solusi atau melakukan tindakan ya untuk kasih anak menjadi tidak pasif ini. Ada nggak sih Pak hambatan atau gangguan yang ada gitu ya pada Bapak sendiri gitu? Apakah faktor apa gitu yang Bapak rasakan? Setiap sesuatu itu pasti ada hambatan ya, terutama ketika saya menghadapi anak yang pasif dan melakukan metode pun ada hambatan. Di antaranya ketika saya melakukan suatu metode, itu hambatan di antaranya gangguan dari anak yang lain, dan juga keterlibatan siswa yang memang masih berkelompok juga kadang-kadang masih berbaur, dan juga keyakinan kelas yang belum bisa berjalan dengan aktif, sehingga ketika saya melakukan suatu kegiatan itu masih banyak anak-anak yang masih tidak mengikuti daripada kesepakatan kelas. Berarti hambatan yang mungkin atau gangguan yang Bapak rasakan gitu ya, mungkin tadi itu ya banyak masih anak yang belum mengikuti atau belum mengikuti alur atau misalkan dari keyakinan kelas yang telah dibuat gitu Pak ya. Baik, strategi kedepannya Pak untuk menangani siswa pasif ini apakah ada gitu untuk strategi yang akan datang? Ada sih rencana. Dari pertama yang saya akan lakukan adalah memanggil anak tersebut ya, dan kedua adalah memanggil orang tuanya
Baik. karena yang namanya di sekolah waktunya terbatas, Baik. sehingga lebih saya akan memanggil orang tua karena waktu yang lebih banyak itu adalah di sekolah, di rumah Pak, dibanding di sekolah. Dalam segi strategi Pak ya, mungkin atau rencana itu ada jangka waktu ya. Mungkin jangka waktu itu telah direncanakan gitu ya. Jika jangka waktu itu sudah melewati atau misalkan sudah pas jangka waktu tersebut, pasti ada evaluasi ke depannya. Nah, jangka waktu yang Bapak inginkan itu untuk merubah anak yang pembelajaran yang tadi itu secara pasif itu berapa gitu Pak? Apakah sampai semester 1 ini atau hanya 1 bulan gitu? Secepat mungkin dan terus continue atau Baik. terus berjalan. Baik. Karena kalau kita targetkan 1 bulan, mungkin ke bulan nantinya akan berubah lagi. Kita akan terus akan pantau dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang akan membuat anak tersebut tidak pasif. Berarti intinya jangka waktu yang diberikan itu selalu adanya evaluasi ya setiap tindakan itu, dan juga jangka waktunya tidak ditentukan Ya. gitu ya. Pasti adanya tindakan-tindakan jika gagal dalam strategi tersebut. Baik Pak. Pak. Untuk selanjutnya gini Pak, tadi itu kan Alhamdulillah ya Pak Sam ya, sudah berhasil melakukan kegiatan coaching Pak Sam. Tadi bersama dengan rekannya, yaitu Pak Ujay ya Pak Sam. Pak Ujay ini. Nah, terkait dengan kegiatan coaching tadi, apa sih yang Pak Sam lakukan berdasarkan ketercapaian indikator pengembangan yang diinginkan. Alhamdulillah ya, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Pak J sebagai hostnya, dan juga saya sudah melakukan coaching tadi yaitu menggunakan alur kita ya, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, dan menanyakan rencana, aksi, dan tanggung jawab. Selain itu juga saya ingin memahami lebih dalam bagaimana melakukan coaching yang lebih baik lagi. Jadi yang menurut saya pribadi tadi sudah sesuai alur kita yang ada. Dengan Pak Sam tadi saya juga perhatikan ya bahwa Pak Sam sudah melakukan percakapan menggunakan alur kita, kemudian menerapkan kompetensi anti coaching, dan juga menerapkan keterampilan sebagai seorang coach ya, dalam kegiatan coaching. Sehingga saya tadi bisa melihat nih Pak Sam bahwa rekan Pak Sam ini bisa menimbulkan atau bisa mendapatkan solusi dari potensi yang dia miliki gitu. Pak Sam hanya menggali saja, namun ternyata permasalahan atau solusi tersebut muncul dari seorang coach Pak Sam. Nah, kemudian nih ke depannya apa sih yang Pak Sam ingin kembangkan setelah melakukan coaching saat ini? Yang saya kembangkan ya dalam proses coaching itu ya mungkin masih dalam proses alur ciptanya ya, mungkin walaupun tadi sudah sesuai dengan alur kita, tapi masih saya rasa sih masih belum pas gitu ya. Jadi inginnya kedepannya itu coaching dalam proses coaching ini lebih baik lagi, dan juga bisa coach ini bisa membuka lebih luas lagi gitu permasalahan, dan juga bisa saya mengasih solusi dan juga strategi ke depannya. Intinya yang terbaik lah. Betul. Jadi Pak Sam masih merasa masih kurang Iya, ya. masih kurang. Jadi nanti ke depan akan meningkatkan lagi semua kegiatan coaching, baik Iya. dari keterampilannya, dari kompetensi intinya, dan juga dari percakapan alur ciptanya Iya. gitu ya. Sehingga Pak Sam tuh bisa memaksimalkan semua itu gitu ya. Ya, baik Pak